Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pernahkah adik-adik bercerita? Jika pernah, kepada siapa Anda bercerita? Kemudian, jika kalian memerlukan sesuatu, kalian biasanya melakukan apa? Benar, jika kalian butuh sesuatu, kalian akan bercerita kepada orang tua tentang hal yang dibutuhkan. Begitupun jika kalian ingin mengungkapkan perasaan, pasti kalian bercerita atau berbicara kepada orang tua atau orang yang dekat. Seperti yang telah Ibu tanyakan kepada kalian, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema 9 yaitu cerita fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara melalui cerita fiksi. Jadi, berbicara itu adalah kemampuan dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pikiran dan perasaan yang ada dalam diri kepada orang lain, yang mana dalam menyampaikan informasi tersebut menggunakan kata-kata. Berbicara juga merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Strategi meningkatkan keterampilan berbahasa itu ada beberapa cara. Dengan cara mendongeng, bermain peran, berpidato, bercerita, diskusi, dan lain-lain. Bercerita dengan cerita fiksi. Ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Ya, cerita fiksi adalah cerita yang berasal dari imajinasi, bukan berdasarkan kenyataan. Apa saja unsur yang terdapat dalam cerita fiksi? Ya betul, ada 7 unsur. Yang pertama tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, penokohan, dan amanat. Sekarang coba adik-adik baca dan pahami terlebih dahulu cerita tentang anak gembala dan serigala yang akan Ibu tampilkan. Kemudian kalian ceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kisah anak pengembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya dekat suatu hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Karena mulai merasa bosan tinggal di daerah peternakan, dia selalu menghibur dirinya sendiri dengan cara bermain-main dengan anjingnya dan memainkan serulingnya. Suatu hari ketika dia mengembalakan dombanya di dekat hutan, dia mulai berpikir apa yang harus dilakukannya. Apabila dia melihat serigala, dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Tuannya pernah berkata bahwa apabila dia melihat serigala menyerang kawanan dombanya, dia harus berteriak, memanggil bantuan, dan orang-orang sekampung akan datang membantunya. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang sekampung untuk membantunya. Dan saat ini walaupun ia tidak melihat seekor serigala, gembala itu berpura-pura lari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Serigala, serigala, dan serigala." Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Tetapi yang mereka temukan adalah anak gembala yang tawa terbahak-bahak karena berhasil menipu sekampung. Hahaha. Beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak, "Serigala, serigala." Orang-orang kampung berlari datang untuk menolongnya, tapi mereka hanya menemukan anak gembala yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kata pengembala. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, ekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba dikembalakan oleh anak gembala tersebut. Dalam
Ketakutannya anak gembala itu berlari ke arah kampung, berteriak, "Serigala! Serigala! Serigala!" Tetapi walaupun orang-orang sekampung mendengarnya berteriak, mereka tidak akan datang untuk membantunya. "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi," kata mereka. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembala oleh anak gembala. Kemudian serigala itu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Pesan yang bisa kita ambil ialah pembohong tidak akan pernah dipercaya lagi, walaupun saat itu ia berkata benar. Sekian itulah kisah tadi tentang si pengembala dan serigala. Baik anak-anak, setelah membaca, adakah dari kalian yang ingin menceritakan kembali? Ya, silahkan. Tidak terasa waktunya anak-anak, kita sudah ada di akhir pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga kalian senang ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini yang bisa kita dapatkan adalah berbicara itu merupakan salah satu aspek dalam keterampilan berbahasa. Adapun cara meningkatkan keterampilan berbicara itu bermacam-macam. Sebagai contoh tadi, dengan kita bercerita tentang anak gembala, itu merupakan cara kita meningkatkan keterampilan berbicara. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang telah kita pelajari itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan dan belajar bersama kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.